Pasca menggelar pertunjukan pernikahan yang heboh dan mewah, pasangan pengantin baru Vicky Prasetyo dan Angel Elga terus menjadi bulan-bulanan aksi bullying warganet. Umumnya mereka menyoroti kontroversi di balik pernikahan mewah tersebut yang terkesan hanya untuk sekedar mencari sensasi semata. Toh alih-alih meradang, Vicky dan Angel justru makin menjadi. Selain terus memuji-muji sendiri pertunjukan pernikahan mewah mereka, Vicky dan Angel bahkan berniat menggelar resepsi jilid kedua yang tak kalah heboh dan mewahnya di Hong Kong awal Maret mendatang. Dan seperti ini puja-puji Vicky dan Angel terkait pertunjukan pernikahan heboh dan mewah mereka. Alhamdulillah pastinya lega ya karena udah selesai resepsi dari akad. Kayaknya itu habis melahirkan langsung wow gitu, lega banget gitu. Gigitan harimau di dalam kehidupan selalu saja. Selalu saja menjadikan sebuah hal yang prestasi. Tentunya dilematisasi orang di saat melihat pernikahan kami itu, ya awalnya banyak yang mempradugakan ini hanya sebuah kepentingan untuk ya hal-hal yang berbau tentang broadcast dan publish. Ya banyak hal yang beranggapan apapun itu, tapi sampai pada akhirnya di saat saya melaksanakan akad di Istiqlal, terus kemudian resepsi, itu adalah sebagai bukti nyata bahwa cinta saya nggak main-main saat ini. Wedding of Dreamer Theater, ini adalah impian saya, wedding saya. Iya sih, rencananya insya Allah di awal bulan Maret kita ada acara di Hong Kong, jadi kita memang Hong Kong itu mana sih? Itu loh kota kelahirannya Jackie Chan. Hong Kong. Mudah-mudahan kita ke situ dan waktunya sih mudah-mudahan tepat dan mau ada perayaan jilid 2 mungkin di sana. Gitu. Duhai engkau, sang dewi ciptaan raja. Tak hanya memuji kesuksesan pertunjukan pernikahan mereka sendiri yang kabarnya menelan biaya hingga 5 miliar rupiah, Vicky dan Angel pun tak sungkan mengumbar cerita tentang biduk rumah tangga yang mereka kayu pasca telah resmi menjadi suami istri. Tak terkecuali soal kebiasaan-kebiasaan aneh masing-masing serta rahasia yang terjadi di balik kamar tidur dan ranjang mereka. Istri saya kan saya udah tahu in the morning kalau dia mau breakdown setiap pagi. Breakfast jadi. Maksud saya breakfast. Nah di saat breakfast itu istri saya selalu makanan western. Jadi saya juga harus sedikit memanjakan. Terlepas lagi keluarganya istri saya ini kan rata-rata berkehidupan pendidikannya di Sydney, Amerika. Walaupun saya juga sekolah di Bangladesh, ya berbeda memang. Tapi ya udah saya coba menyesuaikan. Cuman bangunnya emang agak susah, jadi saya harus pakai gigitan kucing kayak bangunin dia gitu. Dan dia punya kebiasaan yang saya juga kaget karena Vicky kan orangnya biasa suka banget tidur di lantai ya, di depan TV kayak gelar kasur tipis gitu. Nah kalau saya kan lebih yang gini, kalau tempat tidur ya tempat tidur rapi, aromaterapi, terus pakai musik gitu, terus maunya di tempat tidur gitu. Jadi awal-awal dengan dia, saya kaget dia dikit-dikit, saya gelar tikar di depan, ambil kasur di depan gitu. Kalau saya kan kayaknya mentalnya anak kos gitu, jadi saya kayak agak apa ya, agak mau adaptasi seperti itu dengan dia. Oh yaudah Bi, tolong ya kasurnya di depan. Cuma kan buat saya kayak rumah tuh kayak jadi kayak berantakan di depan gitu. Nah itu kayak gitu deh gitu. Sementara itu sejak kemarin tepatnya pada pukul 18.50 waktu Indonesia bagian Barat, RCTI kembali menayangkan sinetron terbarunya yang bertajuk Hafiza. Sinetron bergenre drama keluarga berbalut kisah religi ini menyandingkan 4 aktor dan artis sekaligus sebagai pemeran dan pendukung utama. Mereka adalah Dimas Seto yang berperan sebagai Hafiz, Kirana Larasati sebagai Kinar, Melia Baskarani sebagai Aida dan juga Hafiza, serta Fanny Febriana sebagai Magda. Sinetron ini berkisah tentang Aida, Hafiza cantik penghafal Al-Quran yang mendapat pesan dari sang ayah sebelum meninggal untuk menikah dengan Hafiz, yaitu laki-laki penghafal Al-Quran. Sementara itu ada seorang pria di tempat lain yang bernama Hafiz yang justru disuruh istrinya Magda menikah dengan Kinar sahabat mereka demi mendapat keturunan. Penasaran dengan konflik batin yang dialami Hafiz serta dapatkah Hafiza menemukan jodoh yang dipesankan sang ayah?
Saksikan sinetron Hafiza yang tayang setiap hari di layar kaca RCTI pukul 18.50 waktu Indonesia bagian Barat. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Meli lagi ada di lokasi syuting Hafiza dan kita semua lagi mau nobar sinetron Hafiza episode perdana. Yuk ikutin keseruannya. Aku deg-degan sih sebenarnya kayak ini pertama kali aku syuting menjadi Hafiza yang scene-nya alhamdulillah lumayan banyak, ngafalin Al-Quran, takut ada salah apa gitu, jadi aku lumayan deg-degan. Aku sebagai Hafiza, tapi untuk di episode awal itu aku menjadi Aida. Nanti akan ada ceritanya untuk menjadi Hafiza, tungguin aja, jangan di spoiler. Memang ini drama religi ya, dan meskipun drama keluarga religi ada nilai-nilai nilai-nilai syiar di dalamnya, yang mudah-mudahan ada dampak positif lah ibaratnya, terutama buat aku pribadi. Aku syuting di sini kayak syuting sambil belajar. Aida ini deket banget sama bapaknya, dan bapaknya yang berpesan supaya Aida menjadi penghafal Al-Quran. Berat ya. Berat. Pesan terakhirnya berat pesan sekali. terakhirnya, dan pesan terakhirnya suruh mencari seorang suami, seorang hafiz. Kalau awalnya sih karakternya dia baik ya, karakter aku ini. Mereka bertiga sahabatan. Lalu yang Magda ceritanya dengan Hafiz ini akhirnya kemudian menikah gitu. Ternyata aku tuh udah suka sama Hafiz sudah lama, tapi ya aku relakan karena dua-duanya sahabat aku. Terus akhirnya di dalam pernikahan mereka terjadi musibah dan aku diminta sama sahabat perempuanku ini untuk menikahi suaminya, untuk nikah dengan suaminya. Pemirsa intens ya. Jangan lupa saksikan sinetron Hafiza setiap hari Senin sampai Minggu jam 18.50 hanya di RCTI. Lantas bagaimana dengan sukacita tahun baru Imlek Randy Martin dan juga Chelsea, pemain cilik di sinetron Dunia Terbalik? Mengapa Randy tak merayakan bersama Cassandra Lee, kekasihnya? Hari ini, warga keturunan Tionghoa termasuk para selebritis menyambut datangnya Tahun Baru Imlek. Lalu seperti apa keseruan Randy Martin saat mencoba bermain barongsai lantaran ditinggal kekasih Cassandra Lee ke Eropa? Dan bagaimana pula keseruan dari artis cilik Chelsea, pemeran Veronica di sinetron Dunia Terbalik, yang menyambut Tahun Baru Imlek dengan cara menyambangi pasar yang menjual pernak-pernik Imlek dan juga kue keranjang?